Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan nama saya Hikman Riktasari dari kelas 4803, kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian saya ialah terkait dengan master data pendaftaran, master data pasien, transaksi pendaftaran, serta laporan kunjungan pasien. Nah, jadi pada sistem yang telah kelompok saya buat, adapun alur prosesnya ialah sebagai berikut. Baik, sini saya akan menjelaskan terkait alur proses bisnis dari penginputan pasien hingga terjadinya laporan kunjungan pasien. Jadi di sini saya sudah berada di dashboard utama. Lalu selanjutnya saya akan mengklik master data pasien. Nah, di sini tertampil data pasien, jumlah total pasien yang sudah terdaftar, berapa total pasien pria, berapa total pasien wanita, serta di sini kita dapat menampilkan ID pasien, nama pasien, tanggal lahir pasien, jenis kelamin pasien, nomor HP, serta aksi. Aksi di sini ialah kita bisa mengedit data pasien, semisal dia sudah pindah rumah atau lain sebagainya. Selanjutnya kita bisa menghapus data pasien. Selanjutnya kita bisa mendaftarkan pasien jika pasien yang melakukan pendaftaran ternyata sudah pernah berobat pada rumah sakit tersebut. Nah, di sini kita menganggap bahwa pasien tersebut belum pernah melakukan pendaftaran sama sekali. Jadi kita akan mengklik tambah pasien. Lalu kita akan menginputkan nama pasien, tanggal lahir, jenis kelamin pasien, nomor HP, serta alamat pasien. Jadi fungsi dari data pasien ini hanya untuk menginputkan data-data pasien, seperti itu. Di sini saya mencontohkan menginputkan data Tubagus dengan alamat. Lalu kita menyimpan. Selanjutnya data Tubagus akan tersimpan. Nah, selanjutnya ialah kita akan melakukan transaksi. Nah, di sini bisa dengan dua cara. Pertama dengan mengklik button daftarkan di data pasien, maupun kita bisa datang ke sidebar transaksi pendaftaran. Di sini saya akan memilih untuk melakukannya dari sidebar transaksi pendaftaran. Nah, pada transaksi pendaftaran di sini akan tertampil total pendaftar ke rumah sakit, berapa yang sudah lunas dan berapa yang belum lunas. Selanjutnya akan tertampil ID daftar, tanggal daftar pasien, nama pasiennya, poli yang dituju serta dokter yang dituju pasien, status pembayaran dari pasien tersebut, serta aksi untuk mengedit. Misalnya ternyata dari keluhan yang diberikan dia lebih cocok ke THT, ternyata setelah diperiksa ternyata dia hanya butuh dokter umum saja. Jadi kita akan melakukan pengeditan seperti itu. Selanjutnya ada button hapus untuk menghapus pendaftaran pasien jika diperlukan. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan adanya lakukan pendaftaran. Kita akan memilih pasien. Jadi pasien ini kenapa drop down? Karena hanya pasien yang telah mendaftar sebelumnya yang bisa melanjutkan ke transaksi pendaftaran. Contohnya tadi ialah Tubagus. Kita ke unit di sini Tubagus memiliki keluhan yaitu batuk dahak. Kita akan menyarankan Tubagus ke poli THT dengan dokter pemeriksa Joni Orlando karena dokter tersebut yang sedang bertugas. Lalu kita di sini status pembayarannya belum bayar. Lalu kita simpan. Nah, di sini data pendaftaran Tubagus akan tersimpan. Baik, selanjutnya kita akan memperlihatkan laporan kunjungan. Jadi laporan kunjungan ini juga bisa diakses dengan dua cara, yaitu dengan mengklik button yang ada di data pendaftaran serta data pasien,
maupun kita bisa mengakses sidebar di laporan pendaftaran. Saya akan melakukannya melalui sidebar laporan pendaftaran. Nah, pada tampilan laporan kunjungan pasien, di sini ada button cetak laporan, button back atau kembali, serta filter periode. Jadi kita bisa memfilter, kita mau lihat kunjungan pasien ke poli ini pada di bulan apa. Misalnya saya mencontohkan kunjungan pasien pada bulan ini, bulan Januari, dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari. Lalu kita filter datanya. Nah, datanya akan terfilter yang dari tadi sebelumnya ada 20, total kunjungannya 24. Nah, sekarang jadi total kunjungannya ialah 9. Dengan Poli THT memiliki kunjungan terbanyak sebanyak 4 pasien dan seterusnya. Di sini ada grafik batangnya dan di sini ada laporannya dalam bentuk tabel, di mana laporan tersebut itu bisa kita cetak dalam bentuk PDF. Jadi tampilannya seperti ini jika dicetak, kurang lebihnya seperti itu. Sekian penjelasan terkait alur proses bisnis bagian saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Andri Humaira dengan NIM 607032400033. Saya dari kelas 4803 kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya dari pembuatan web rumah sakit ini. Yang pertama yaitu ada master data. Di sini saya membuat master data dokter, master data pemeriksaan, dan master data resep. Untuk transaksinya yaitu transaksi pemeriksaan dan transaksi resep. Sedangkan laporannya terbagi menjadi dua macam, yaitu laporan keseluruhan dan eh, rekam medis beserta resep untuk pasien dari masing-masing dokter. Laporan keseluruhan ini eh, dibuat per masing-masing dokter, sedangkan yang untuk pasien itu tergantung dari ID pemeriksaan pasien tersebut. Nah, pertama kita login dulu di sini karena saya sebagai role dokter. Di sini username dokter 2 dan passwordnya itu dokter 123. Nah, kita bisa login dulu. Nah, di sini dashboardnya menampilkan dashboard keseluruhan untuk semua dokter. Jadi bukan dashboard untuk masing-masing dokter. Di sini ada berbagai chart juga. Nah, karena di sini data pemeriksaannya masih kosong, data resep juga masih kosong, kita langsung masuk ke transaksi pemeriksaan. Nah, transaksi pemeriksaan itu ada ID pemeriksaan yang otomatis bertambah satu sesuai yang udah ada di database-nya. Nah, kita bisa input nama pasien berdasarkan yang terbaru, terus ada tanggal, bisa pakai date picker, diagnosa, tindakan itu kita input manual. Tarif juga kita input manual. Nah, kita bisa simpan kalau host bilang udah datanya berhasil ditambahkan. Kita bisa lihat master data pemeriksaannya bertambah di sini sesuai yang kita input tadi. Di sini ada buat editnya. ID pemeriksaan sama nama pasiennya tidak bisa diedit, tapi tanggal bisa dipilih lagi, diagnosanya juga bisa diinput lagi, tindakan juga bisa diinput lagi, tarif juga bisa diubah. Nah, di sini datanya akan berubah. Di sini ada aksi cetak. Jadi kita bisa cetak rekam medis per pasien, per ID per pemeriksaan. Nah, di sini resepnya belum ada karena kita belum isi data resepnya. Ini bisa diekspor dalam bentuk PDF atau Word. Nah, di sini kita masuk ke transaksi
data transaksi resep karena data resep belum ada. Kita bisa pilih ID pemeriksaannya yang terbaru tuh yang paling atas. Terus kita bisa pilih tanggalnya pakai date picker. ID resepnya kita input manual. Dosisnya juga kita input manual. Untuk aturan pakainya juga kita input manual. Setelah itu kita bisa simpan data resepnya dan localhost akan bilang itu kalau berhasil atau enggak. Nah, di sini data resepnya udah ada. Kita bisa cetak juga resep per pasien. Nah, ini nanti dibutuhin buat di stok gudang per obat-obatan. Kita bisa ekspor kalau mau diekspor. Eh, terus di karena ini udah ada data resepnya, nanti di pemeriksaan itu dia bisa nambah si data resepnya yang tadinya kosong di output rekam medis. Nah, di sini kita bisa lihat laporannya itu. Contohnya di sini pemeriksaan baru satu, terus udah ada eh, pendapatannya dari pemeriksaan. Nah, di sini juga ada laporan resep yang baru bertambah satu data. Nah, ini bisa kita ekspor juga dalam bentuk Excel atau Word. Nah, ini kalau misalnya kita mau uh, logout sebagai dokter yang lain, misalnya dokter pertama, dokter keempat itu ada dokter dokter Keanu. Nah, ini ada sama tampilannya, cuman beda di database-nya aja. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nurhairani. Di sini saya berasal dari kelompok 3 yang memegang master data obat, transaksi detail resep, serta memegang laporan stok obat. Untuk tabel yang terlibat, yaitu yang pertama ada tabel obat. Di sini tabel obat ini berisikan ID obat, nama obat, stok, dan satuan. Terus tabel yang kedua, tabel yang terlibat itu resep yang dimana nanti si ID resepnya ini digunakan untuk menarik ID-nya untuk di detail resep. Habis itu tabel yang terlibat yaitu detail resep yang dimana ini adalah hasil dari NKN resep ke obat. Jadi ini adalah tabel relasi. Nah, untuk perinciannya, untuk isi tabelnya itu yang pertama ada ID obat, ID resep, jumlah, harga satuan, dan subtotal. Yang dimana subtotal ini akan dihitung secara otomatis, yaitu dari jumlah dikali dengan harga satuan. Nah, setiap kali kita menambahkan data detail resep, maka stok tabel kolom stok yang ada di stok obat, yang ada di tabel obat itu akan otomatis berkurang gitu. Sebaliknya, jika kita menghapus data detail resep, maka stok yang ada di obat, tabel obat itu akan bertambah secara otomatis. Jadi, jika dia ditambah akan mengurangi stok obat, jika dia dihapus akan menambahkan stok obat. Habis itu di sini, nah di sini tampilannya ada eh, total jenis obat, obat stok yang aman berapa, dan di sini ada
tampilan untuk berapa total stok yang menipis. Di sini ada tambah obat. Nah, di sini untuk tampilannya ada ID obat, nama obat, stok, sama satuannya. Nah, di sini juga ada tampilan status jika stoknya itu aman atau tidak. Jika kita memencet tambah obat, maka si ID obatnya ini ter akan bertambah secara otomatis gitu. Jadi dia akan menghitung dari data sebelumnya. Jika data sebelumnya itu OBT 21, maka jika kita memencet tambah obat, maka dia akan memunculkan OBT 022 gitu. Habis itu kita tambahkan hanya data, maka akan muncul notifikasi obat berhasil ditambahkan. Habis itu, nah ini akan bertambah secara otomatis. Nah, untuk editnya, yang dapat diedit itu hanya nama obat, stok, dan tabel obat. Satuannya ini bisa diubah, kecuali ID obatnya. ID obatnya ini tidak bisa diubah. Misalnya kita ingin mengubah si stok obatnya menjadi 450, maka akan muncul notifikasi data obat berhasil diupdate. Habis itu, nah ini. Nah, habis itu jika kita ingin menghapus data obat, nah datanya berhasil dihapus. Habis itu di, untuk data resepnya, nah di sini kita jika ingin menambahkan data resep, kita harus melihat terlebih dahulu resep terbaru yang ada di data resep. Di sini data terakhir resepnya ini RSP 015. Maka kita lihat terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat data resep terbaru yaitu dengan ID resep 111. Nah, di sini jika kita ingin melihat rinciannya, kita tinggal pencet cetak. Nah, di sini terdapat rincian dari obatnya, yaitu di sini diberi keterangan paracetamol dengan jumlah 21. Itu kita pencet kembali. Itu ke detail resep, kita akan menambahkan data yang eh, dengan data resep terbaru. Kita pilih ID resep yang tadi dengan ID resep 111. Dan di sini kita akan memasukkan nama obatnya sesuai dengan dosis yang diberikan oleh dokter. Nah, kita akan pencet simpan. Maka data di resep berhasil ditambahkan. Nah, untuk subtotalnya ini dihitung dari jumlah dikali dengan harga satuan. eh dengan harga satuan. Jika kita ingin mengecek eh data, mengedit data resepnya, maka yang dapat diubah yaitu cuma nama obat, jumlah, dan harga satuan. Untuk ID resepnya ini tidak bisa diubah. Jadi kita misalnya ingin mengubah sih data eh, jumlahnya menjadi 35 data, maka data akan otomatis terupdate gitu. Nah, jika kita menghapus salah satu, misalnya ini kita ingin menghapus data amoksilin, misalnya kita hapus datanya, maka akan dihapus dan stok akan dikembalikan. Kita akan melihat data obatnya. Nah, di sini amoksilinnya bertambah menjadi 300. Nah, untuk laporan stok obatnya, yaitu yang pertama menampilkan total stok awal, total stok keluar, dan total stok akhir. Yang dimana ini stok awal ini diambil dari perhitungan, yaitu stok ditambah jumlah
maka akan keluar hasil stok awalnya. Nah, kenapa kita stok awalnya yang dilakukan perhitungan? Karena stok yang ada di obat ini itu akan berkurang secara otomatis, akan terupdate secara otomatis gitu. Jadi, misalnya kita mengubah atau mengedit atau menghapus, maka stok obat yang ada di obat ini akan ikut terupdate gitu. Jadi, kita tidak mengetahui berapa data stok awal yang kita miliki. Nah, untuk mengetahui stok awal yang kita miliki, kita perlu melakukan perhitungan yaitu dengan menjumlahkan stok dan stok ditambah dengan jumlah yang dimana stok diambil dari tabel obat dan jumlah diambil dari detail resep. Nah, ini stok keluarnya ini diambil dari jumlah yang ada di detail resep dan stok akhirnya karena stok obatnya ini sudah secara real time, sudah secara terupdate, terus terupdate jika dilakukan perubahan di detail resep, maka stok akhirnya ini diambil dari stok obat. Tuh. Di sini itu ada diagram batang, yaitu per stok awal, keluar, dan akhir. Di sini juga ada diagram lingkaran per stok awal, keluar, dan akhir untuk membandingkan nilai setiap stoknya. Di sini juga terdapat detail laporan stok obatnya. Jadi di sini kelihatan setiap setiap obatnya ini berapa stok awalnya, berapa stok keluarnya, dan berapa stok akhirnya. Gitu. Jadi eh, karena stok obatnya ini terus secara real time, jadi dia tidak ada pemfilteran secara waktu karena dia hanya memfokuskan untuk informasi persediaan yang ada di stok gudang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya itu Bagus Putra Ashara. Di sini saya memegang master data user, transaksi pembayaran, dan laporan pembayaran. Pertama-tama di sini untuk mengakses master data user dan juga transaksi pembayaran kita harus login sebagai role yaitu admin. Dan di sini kita harus memasukkan username dan password dari role admin yaitu admin. Untuk passwordnya admin123. Kita login. Kemudian di sini akan langsung masuk ke dashboard utama yang menampilkan total pasien, total dokter, pendaftaran hari ini, pembayaran hari ini, pendapatan hari ini, dan ada tuh juga obat yang menipis. Nah, di sini ada nih tadi saya sudah masukkan data terbaru. Ini di tanggal 4 tadi kemarin malam ya. Keluhannya batuk berdahak di sini dengan nama saya sendiri. Jadi kita langsung masuk pertama-tama ke pembayaran. Nanti untuk user penjelasannya cukup sedikit sih. Kita ke pembayaran. Oke, jadi sebelum bisa masuk ke pembayaran ini, kita butuh 3 unsur. Yang diantaranya itu ada tarif dokter, tarif pemeriksaan, dan total obat. Nah, untuk mendapatkan 3 ini, kita harus melalui proses yang namanya pendaftaran terlebih dahulu. Kalau pasiennya belum pernah ke situ, maka dia harus menambahkan data pasien yang terbaru di master data pasien. Baru ke pendaftaran. Setelah pendaftaran nanti dia memilih mau ke dokter apa. Kemudian diperiksa sama dokternya. Dan nanti sama dokternya dimasukkan tarif pemeriksaannya, serta dokter juga membuat resepnya. Nah, nanti dari apoteker akan melihat resepnya dan memberikan obatnya dari data obat. Nah, untuk total obat ini diambil dari detail resep ya. Jadi untuk harga obatnya diambil dari detail resep dan nantinya setelah ketemu nih tiga-tiganya untuk tarif dokter itu permanen. Jadi kalau nanti yang kasus ini itu harga dokternya 220 dokter anak. Jadi tarif dokter itu permanen. Yang tidak permanen itu tuh tarif pemeriksaan dan tarif obat yang bisa berubah harganya. Dan untuk di sini kita langsung aja coba ya. Jadi di sini tadi kan sudah terdaftar tuh pasien tuh bagus. Nah, ini dia. Pemeriksaan PMK 016, pemeriksaan ke-16. Nah, total biaya 550 dari mana aja tadi ya saya bilang tarif dokter 220.000. Kemudian tarif pemeriksaan ini input manual. Tadi saya sudah mencoba running dari awal dan pas bagian saya rekam ini untuk laporan. Jadi tarif pemeriksaan 200.000. Kemudian untuk total obatnya 130. Oke, untuk 130 ini agar terlihat real ya. Kita cek dulu di resep. Nah, ini dia. Resep 016 vitamin C gitu ya.
kemudian ada OBH kombi, dan juga ada amoxilin. Harganya 20.000, 20 tambah 90 110, 110 tambah 20 130. Kita balik lagi ke pembayaran. Oke. Totalnya 550.000 nih. Nama pasiennya tuh Bagus Putra. Nah, kita pilih metode bayar ya. Di sini debit kredit itu maksudnya nanti masuk ke bank ya. Jadi transfer, debit, kredit itu hitungannya bank. Kalau tunai itu cash gitu. Jadi debit kredit itu maksudnya kartu debit atau kartu kredit gitu. Untuk transfer ya transfer seperti biasa. Untuk tunai kita cash. Misal di sini kita pakai tunai, kemudian kita simpan, data pembayaran berhasil ditambahkan, atau mungkin mau kita hapus nih CRUD. Saya maaf tadi lupa menjelaskan CRUD-nya. Untuk tambah sudah bisa. Untuk hapus misal saya hapus pembayaran ke 15. Oke. Nah, di sini butuh konfirmasi. Nah, sudah ya. Jadi sudah terhapus, data pembayaran berhasil dihapus, jadi pembayaran ke 15 sudah tidak ada. Kalau misal tadi saya pengen edit, saya bayarnya pengen pakai transfer aja gitu. Atau mungkin saya tanggal pembayarannya ternyata karena dia perubahannya di besok hari, maka tanggal pembayaran kan harus ngikutin besok karena mau dirubah lagi. Jadi harus diupdate juga bisa. Kita update, data pembayaran mesti diupdate. Jadi yang awalnya tunai jadi transfer gitu. Oke, itu tadi untuk tampilan dari pembayaran dan CRUD pembayaran. Kita langsung ke laporan pembayaran. Maaf. Nah, di sini langsung terinput ya, langsung terinput di bulan ini. Jadi laporan pembayaran ini menampilkan yang pertama ada total transaksi, total pendapatan, kemudian pembayarannya tunai atau non tunai supaya memudahkan gitu si usernya untuk memilah gitu. Karena kan akuntan juga butuh memisahkan antara cash dan juga bank. Nah, di sini sudah ditampilkan juga tadi tarif dokternya sudah sesuai semua ya, total obat, total bayar. Nah, ini kok datanya cuma satu, yang kemarin mana? Kan yang kemarin tuh kalau tadi mungkin dilihat ya, itu 2024. Jadi kalau kita masukkan semua data, baru dia tampil semua. Kecuali yang tadi, yang 15 kan nggak ada karena dihapus. Nah, ada lagi nih untuk pilihan periodenya di drop down, yaitu rentan tanggal custom. Jadi kita bisa memilih nih, misal ada orang yang komplain gitu, kok ini bayarnya mahal banget. Nah, mungkin kita butuh data-data tuh dari transaksi itu, kira-kira apa aja nih kok bisa mahal banget ya. Kita sambil jelasin mulai dari tarif periksa sama total obatnya. Kita cek tuh di struknya. Di struknya tuh dia di tanggal berapa, kita bisa masukkan di sini gitu. Nah, untuk AI kita langsung masuk ke AI. Untuk penggunaan AI di sini saya pertama untuk penggabungan data itu dikerjakan oleh saya. Jadi teman-teman saya mengirimkan kode-kode programnya ke saya dan saya gabungkan. Nah, di situ saat saya gabungkan kan saya harus menyamakan nama filenya. Nama filenya sudah saya samakan secara manual dan tidak terjadi error. Kemudian setelah itu saya menggunakan styling dari CSS dan juga styling dari yang kemarin Bapak ajarkan. Tapi di sini saya untuk stylingnya seperti warna dan lain-lain gitu ya, tampil di sini itu saya menggunakan AI. Jadi untuk cetak laporan PDF juga ini, jadi untuk cetak laporan PDF ini sesuai yang ditampilkan di sini. Jadi karena ini tampilkannya ada 15 data, ya udah nanti berarti ada 15 yang tampil ya sampai nomor 15. Tapi kalau kita milihnya hari ini aja kan berarti satu nih. Kalau kita cetak ya udah satu doang tuh. Nah, di sini saya juga menggunakan AI di cetak laporan PDF ini untuk nanti jika dibutuhkan laporan secara hard file gitu, tidak hanya soft file. Jadi kalau mau dicetak, di print bisa, mau soft file bisa gitu. Nah, untuk itu tadi untuk pengguna AI, yang pertama untuk cetak laporan PDF ini, yang kedua untuk stylingnya. Nah, untuk query-query memanggil data-data gitu ya, query-query memanggil data, narik data tarif dokter, tarif pemeriksaan, dan total obat, itu dikerjakan secara manual. Tetapi kemarin itu ada problem di
tarif pemeriksaan dan juga total bayarnya. Jadi di bagian tarif pemeriksaan dan total bayar saya juga menggunakan AI untuk men-tracing kesalahan tersebut. Jadi pas di running nggak ada tampilannya, saya mencoba bertanya kesalahannya di mana gitu. Dan di situ sudah saya kasih note di kode programnya di bagian mana kesalahannya. Kemudian kita langsung masuk ke data user. Master data user, untuk master data user tidak banyak, tetap mengandung CRUD, bisa tambah, bisa edit, bisa hapus, dan juga bisa menampilkan baik jumlah total usernya, total adminnya, dan total dokter. Total dokter di sini dibutuhkan karena tadi yang sudah dijelaskan teman saya Alisa, dia itu akan hanya menampilkan pasien yang diperiksa oleh dirinya gitu. Jadi kalau yang ada daftar ke dia, ya udah berarti itu doang yang diperiksa gitu. Misal saya tadi daftarnya ke dokter Anya, pas saya login sebagai dokter Emma, nama saya tidak ada di dokter Emma karena saya tidak mendaftar ke dokter Emma gitu. Jadi di sini contoh saya tambah user aja langsung ya. Jadi misal admin N-nya 2, terus admin 1 2 3, role sebagai admin, nama lengkapnya tuh bagus gitu. Kita simpan. Oke. Nah, sini sudah muncul ya. Jadi admin, nama lengkapnya tuh bagus ya. Username-nya admin, N-nya 2. Role sebagai admin. Kalau kita edit misal saya maunya namanya tuh bagus Putra Asara juga bisa. Update. Atau mau kita hapus juga bisa. Ya, data user berhasil dihapus. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai bagian saya. Itu tadi sudah saya jelaskan, untuk bagian saya hanya bisa dikerjakan jika semua proses dari proses bisnis di rumah sakit sudah selesai dan mencapai tahap akhir yaitu pembayaran. Namun di dalam operasional rumah sakit, sebelum kita bisa tahu nih rugi apa untung rumah sakit ini, akan nanti dijelaskan oleh Aisyah yang memegang jurnal umum, COA dan lainnya gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Nurtansi. Di sini saya dari kelompok 3, di mana studi kasus kami adalah rumah sakit. Di sini saya memegang master data COA. Untuk transaksinya saya transaksi penggajian dokter. Untuk laporan itu terdapat 3 laporan, di mana yang pertama itu jurnal umum, yang kedua buku besar, dan yang ketiga laba rugi. Database-nya COA itu ada 4 tabel, yaitu ID akun, kode akun, tipe akun, nama akun, di mana ada akun itu diawali dengan AKN. Untuk angka di akhirnya itu akan menyesuaikan. Kalau misalnya menambahkan akun baru, dia akan bertambah 1 pada akun. Untuk aset itu diawali dengan 1, untuk liabilitas 2, ekuitas 3, pendapatan 4, dan beban diawali dengan angka 5. Tipe akun di sini terdapat aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Untuk nama akun, di sini ada kas, bank, piutang, persediaan, peralatan, utang, dan modal, pendapatan, beban-beban lainnya. Untuk penggajian dokter, transaksinya, di sini saya mengambil beberapa data dari tabel-tabel yang lain, yaitu ID daftar dan ID dokter. Di sini ada ID gaji yang diawali dengan GJI. Untuk angka di belakang itu akan menyesuaikan, bertambah 1 jika ditambah penggajiannya. Tanggal gaji itu diambil dari tanggal daftar, itu menyesuaikan saja berdasarkan ID daftarnya nanti. Untuk nominal gaji ini perhitungannya diambil dari tarif gaji yang ada pada tabel dokter yang ini. Namun untuk di penggajian itu dia dikurangi 10% sebagai beban operasional. Nanti untuk gaji bersihnya akan ditampilkan sebagai nominal gaji. Untuk ID daftar ini diambil dari tabel pendaftaran, karena pada sistem ini kami menerapkan sistem pay per service, di mana dokter ini akan digaji saat ada pendaftaran ke dokter itu atau saat dokter itu sudah melayani pasien. Dan di sini ada ID dokter, karena penggajian ini nanti akan merujuk pada dokter siapa gitu. Dan untuk selanjutnya itu ada laporan jurnal umum. Di laporan jurnal umum ini saya memerlukan beberapa data. Yang pertama itu ada COA, ID bayar, ID gaji, di mana pada tabel ini terdapat ID jurnal yang diawali dengan JR. Untuk
Maka di belakangnya sama, akan menyesuaikan, akan bertambah satu saat bertambah jurnal. Untuk tanggal jurnal, kalau misalnya untuk di penggajian itu dia diambil pada tabel penggajian, dan untuk pembayaran itu debit tabel pembayaran. Untuk posisi debit kredit ini terdapat dua, yaitu debit kredit, di mana dia akan menyesuaikan untuk harta harta dan beban itu posisinya di debit. Untuk yang lainnya itu seperti modal, pendapatan, dan utang itu dia di kredit. Untuk nominal menyesuaikan, jadi untuk yang penggajian dia akan menyesuaikan dari nominal gaji, dan pembayaran dia akan menyesuaikan nominal bayarnya. Untuk ID akun, diambil dari tabel akun, diawali dengan AKN tadi. Dan di sini terdapat perbedaan jika kita memasukkan penggajian dokter, maka ID bayarnya akan nol. Sedangkan kalau misalnya kita menginputkan pembayaran, maka ID gajinya yang nol. Mungkin untuk database hanya itu saja. Selanjutnya ke tampilan webnya. Di sini untuk COA ada beberapa informasi. Di sini ada total akun yang digunakan dalam sistem, terus total akun aset, akun liabilitas, akun ekuitas, pendapatan, dan akun beban. Bisa dilihat di sini total akun itu ada 15, akun aset 5, akun liabilitas 2, akun ekuitas 1, pendapatan 2, dan beban ada 5. Nah, di sini tabelnya sama seperti pada DB, namun di sini ada tambahan, yaitu ada aksi. Di sini ada nomor, ID akun, kode akun, nama akun, tipe akun, dan aksi. Di sini kita bisa menerapkan sistem share UD, mana create, update, delete. Di sini kita bisa nambahkan akun, di sini bisa edit, dan di sini bisa hapus. Mungkin kita coba untuk tambahkan akun. Di sini sudah diberikan contoh untuk penulisan kode akunnya, misal 5.001. Untuk nama akun itu di-input secara manual, misal beban gaji OB. Tipe akunnya di sini terdapat 5 pilihan, yaitu aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban. Sesuai dengan yang ada di database. Di sini dia masuk ke kelompok akun beban. Di sini ada fitur simpan data dan kembali. Kalau misalnya simpan data, nanti datanya akan tersimpan, sedangkan untuk kembali, dia akan kembali ke tampilan awal. So, kita simpan data. Di sini akan bertambah untuk total akun itu bertambah jadi 16, dan akun beban dia bertambah jadi 6. Bisa dilihat di sini dia menyesuaikan yang tadinya AKN 015, jika ditambahi dia akan bertambah jadi AKN 106. Bisa dilihat dia sudah bertambah, misal kita di edit. Di sini yang bisa diedit itu hanya kode akun, nama akun, dan tipe akun. Sedangkan ID akun dia tidak bisa diedit. Misal kita ubah ini jadi 509, ini jadi beban gaji simpan perubahan, nanti dia akan berubah secara otomatis. Misalnya ingin dihapus, misal akun ini udah nggak digunain, jadi kita hapus saja. Coba untuk hapus. Di sini dia akan menampilkan apakah yakin ingin menghapus akun ini. Kita klik OK. Maka dia akan terhapus secara otomatis. Untuk charge of account atau COA hanya itu saja. Selanjutnya itu ada penggajian dokter, di mana di sini terdapat filter. Filter ini kita bisa memilih berdasarkan nama dokter dan periode, di mana periode ini bisa memilih tanggal awal dan tanggal akhir. Misal, kita coba ya, untuk Anya Taylor misal. Nah, untuk filter ini nggak harus diisi semuanya, bisa aja hanya nama saja, walaupun tanggalnya tidak diisi, kita akan lakukan filter berdasarkan nama. Nah, di sini dia akan menentukan Dr. Anya Taylor Joy saja. Kalau misalnya kita mau mencari yang lain, kita tinggal reset aja, reset, atau ya, dia akan menentukan Dr. Francisco. Mungkin di sini juga bisa lihat berdasarkan periode, misal periodenya nah, dia akan menampilkan pada periode uh, bulan 5 2000, bulan 12 2024 tanggal 5 sampai tanggal 1. Di sini dia akan menampilkan dalam rentang waktu tersebut. Tabel penggajian ini terdapat informasi total transaksinya berapa dan total gajinya berapa. Di sini di tabel ini sama seperti yang ada di database di sini, tapi di sini ada tambahan untuk nama dokter. Jadi ada ada ID dokter, nama dokter, ID daftar, nominal, tanggal, dan aksi. Di mana aksinya itu bisa diedit ataupun bisa dihapus. Di sini untuk ID dan nama dokter ini diambil dari tabel dokter, ID daftar itu dan tanggal diambil dari pendaftaran, dan nominal ini diambil dari tarif dokter. Namun untuk nominal seperti yang dijelaskan tadi nanti akan dikurangi sebagai beban operasional, dan yang ditampilkan itu hanya gaji bersihnya. Sini kita coba untuk tambahkan. Yang bisa ditambahkan itu
adalah pilih dokternya siapa, nanti dia akan secara otomatis terhitung berapa tarifnya. Terus di sini ada ID pendaftaran, misal itu bagus. Nah, tanggal gaji ini akan otomatis diambil dari tabel pendaftaran. Dia akan menyesuaikan dengan ID daftar. Nah, di sini bisa dilihat ada tampilan untuk perhitungan gajinya. Di sini tarif dokternya itu awalnya 220, tapi karena ada potongan 10% dari beban operasional, maka untuk gaji dokternya itu sebesar 198.000, sedangkan untuk beban operasionalnya sebesar 22.000. Misal untuk kita simpan, dia akan bertambah ini tadi ID daftarnya DFT 025 sebesar 198.000. Misal kita ingin edit. Karena tadi ada salah masukin pilih dokternya. Coba kita lihat di pendaftaran. Pendaftaran itu ternyata tuh Bagus Putra Azhara ini dokternya itu dokter Joni, bukan dokter Anya. Jadi kita bisa mengubah itu. Sini kita tinggal edit, kita ganti dokter Joni. Nah, nanti dia akan langsung otomatis menghitung ulang. Ternyata tarif dokter Joni ini berbeda dengan Taylor. Jadi di sini tarifnya itu 200 dan gaji bersihnya itu 180, sedangkan beban operasional itu 20.000. Kita simpan. Nah, dia akan bertambah dan akan berubah. Jadi, misalnya kita ingin menghapus, sini bisa dihapus. Nah, dia akan menampilkan apakah yakin ingin menghapus data ini, gitu. Oke. Dia akan otomatis terhapus. Itu untuk penggajian. Di sini untuk aturannya itu ada jurnal umum, buku besar, dan laba rugi. Jurnal umum ini untuk mencatat transaksi pembayaran dan penggajian. Di sini terdapat informasi total debitnya berapa, total kreditnya berapa. Nanti dia akan balance jika yang dimasukkan itu benar. Di sini ada filter, dia bisa memfilter berdasarkan periode, ada tanggal awal dan tanggal akhir. Di sini kita ingin melihat misal di 2024 bulan Desember dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Masukkan tanggal 30, kita klik lanjut. Dia akan menampilkan transaksi apa aja yang sudah dimasukkan pada bulan tersebut. Nah, di sini untuk tabelnya ini, itu ada tanggal, akun, ref, debit, dan kredit. Debit dan kreditnya ini pasti harus balance. Di sini untuk penggajian itu, untuk akunnya ada 3, yaitu beban gaji dokter, beban operasional, dan kas. Untuk beban gaji dokter dan beban operasional ini, posisinya di debit, sedangkan kas ini pastinya berkurang, jadi posisinya di kredit. Sedangkan untuk pembayaran, itu ada di 2026, terlihat tanggal 1 sampai tanggal 30. Kita akan tampilkan. Nah, di sini ada untuk bagian pembayaran, di mana akunnya ini akan otomatis, sama seperti penggajian tadi. Untuk pembayaran ini, dia hanya menggunakan 2 akun saja, yaitu kas dan pendapatan jasa medis. Di mana kasnya bertambah dan pendapatan jasa medisnya bertambah di kredit. Nah, untuk akun debitnya ini dia akan menyesuaikan. Kalau misalnya pembayarannya menggunakan tunai, dia akan memanggil akun kas. Sedangkan dia misalnya transfer, maka yang bertambah itu adalah akun beban. Di sini terdapat total dari kreditnya berapa. Selanjutnya ada buku besar. Di buku besar ini kita bisa memilih akun periode sama seperti di jurnal umum. Ada tanggal awal dan tanggal akhir. Untuk akun ini, akun sesuai dengan yang ada di COA. Jadi di sini pakai drop down saja kita bisa memilih. Misal saya ingin melihat akun kas pada periode 2006 bulan 1 dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Nah, dia akan menampilkan informasi akun dengan kode dimulai dari 1, nama akun kas, tipe akun debit, dan periodenya, periode tanggal berapa. Di sini kalau misalnya di sini ada debit, kredit, dan saldo. Untuk saldo ini dia akan menghitung secara otomatis, di mana kalau misalnya dia akunnya posisinya debit, terus dia ada di transaksi debit lagi, berarti dia akan bertambah. Sedangkan untuk kalau misalnya transaksinya di kredit, berarti nanti saldonya akan berkurang. Nah, bisa dilihat di sini. Untuk akun kas ini, saldo akhirnya itu dilihat yang paling bawah ini, yaitu sebesar 2.354.000. Buku besar selanjutnya ada laba rugi. Di sini laba rugi ini tampilannya ada untuk filter sama seperti tadi. Periode, ada periode awal dan periode akhir yang ingin dilihat. Di sini ada fitur tampilkan dan cetak. Untuk cetak ini dia akan save ke folder kita.
Nanti akan di sini kita lihat dulu, kita pilih periode awalnya itu 2026 bulan 1 tanggal 1 sampai tanggal 30. Nah, di sini ada laporan seperti biasa. Ini ada laporan laba rugi periodenya tanggal berapa. Nah, status ini dia akan secara otomatis apakah dia laba atau rugi. Nah, cara menghitungnya itu kalau misalnya pendapatannya lebih besar dibanding beban, maka dia akan status laba. Kalau misalnya pendapatannya lebih kecil dibanding beban, maka dia akan rugi. Kalau misalnya dia sama, maka dia akan berstatus impas. Di sini kita bisa lihat pendapatannya itu ada pendapatan jasa medis sebesar 6.700.000, totalnya juga segitu, dan beban di sini ada dua beban, itu beban gaji dokter dan beban operasional. Total bebannya itu adalah 1.670.000. Nah, ini akan mengurangi si pendapatan ini. Dapatlah akhirnya 5.031.000 dan akhir ini adalah laba. Misal kita ingin mencetak laporan ini, kita klik cetak. Di laporan ini kita bisa memilih kita mau masuknya tuh mau bentukannya seperti apa. Di sini ada Save as PDF, OneNote, Microsoft Print to PDF, dan Adobe PDF. Misal kita klik Save as PDF, kita klik Save. Nah, dia akan langsung menuju ke file kita. Bisa save. Nah, dia akan otomatis tersimpan. Sekian presentasi dari saya terkait bagian COA, transaksi penggajian, serta berbagai laporan keuangan mulai dari jurnal umum, buku besar, dan laporan laba rugi. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.